Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, salam safety dan sehat selalu untuk kita semua. Apa kabar kawan-kawanku sekalian? Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Anda bertemu kembali bersama saya Hari Dwi Payanto dalam kesempatan di learning video dalam basic safety training. Oke, yang pertama kita masuk ke bab pembahasan yang nantinya kita akan bicarakan. Yang pertama adalah kita akan bicara latar belakang dari isi SHE, kedua pengertian dari K3, ketiga adalah dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja, yang keempat adalah tujuan K3, yang kelima ruang lingkup K3 sendiri, dan keenam definisi safety, ketujuh penyebab kecelakaan kerja, 8 bahaya-bahaya K3 itu apa saja, dan yang ke-9 adalah sumber-sumber risikonya. Yang ke-10 adalah tingkat risiko dan kecelakaan, bagaimana kita mengukurnya di situ. Yang ke-11 adalah pengendalian risiko itu sendiri. Yang ke-12 adalah jenis luka akibat kecelakaan, dan yang terakhir 13 faktor dominan penyebab kecelakaan. Kita masuk ke latar belakang misi SHE, yakni misi SHE adalah untuk selalu mengeliminasi, meminimalisasi dampak risiko dari K3L. K3L itu adalah keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan dari semua kegiatan industri, perusahaan yang mempengaruhi semua pihak. Pihak-pihak di sini adalah karyawan, tamu, kontraktor, vendor, outsourcing, yang dimana mereka adalah pihak yang berkepentingan, termasuk juga selain manusia, aset lingkungan, agar semuanya mematuhi atau semuanya masuk dalam standar SHE yang relevan. Karena kita perusahaan rafinasi, maka standar dari SHE-nya mengikuti standar-standar yang disesuaikan dengan kebutuhan rafinasi. Slide berikutnya adalah di sini kita bicara mengenai lambang K3. Secara umum, lambang K3 itu bentuknya palang hijau berwarna dengan roda bergigi, didasari dengan warna dasar putih. Makna-maknanya jelas di sini. Makna tanda palang hijau adalah artinya bebas dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Makna roda gigi ini adalah sinergi kerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Sedangkan makna warna putih artinya bersih dan suci. Makna warna hijau di sini artinya adalah selamat, sehat, sejahtera. Sedangkan makna jumlah 11 roda gigi ini menandakan adanya 11 bab dari Undang-Undang Safety sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yakni Undang-Undang Keselamatan Kerja. Kita masuk ke pengertian K3 secara filosofi, yakni suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, yang khususnya untuk tenaga kerja dan umumnya manusia secara umum ya, agar menghasilkan suatu karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, secara pengertian K3 secara keilmuannya adalah semua penerapan ilmu tentunya ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan ataupun terjadinya akibat penyakit akibat kerja atau disebut sebagai PHK. Antara lain juga ada mengenai keilmuan kebakaran, peledakan, dan penyebaran lingkungan. Slide berikutnya adalah dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Ini dasar hukum adalah jelas bahwa K3 di Indonesia ada dasar hukumnya. Yang pertama yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dan di bawahnya turunannya adalah ada Permenaker nomor 5 di sini yang mengatur tentang sistem manajemen K3. Jadi ISO dari Indonesia sendiri, ISO 18001
kalau internasionalnya, sedangkan Indonesia sendiri mempunyai SMK 3. Alhamdulillah perusahaan kita sudah mendapatkan sertifikat dengan nilai Gold. Dan berikutnya adalah Permenaker nomor 4 tahun 1987. Di sini kita bicara tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerjanya, P2K3. Anda teman-teman tahu bahwa bila bertemu dengan ada beberapa teman-teman yang menggunakan rompi warna merah, ini menandakan dia adalah bagian dari panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, kita masuk ke tujuan K3. Jadi kalau ada undang-undangnya, maka kita pun untuk penerapannya pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah yang pertama, yang paling utama adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja. Jadi jelas orang yang bekerja harus dilindungi, menjamin keselamatannya gitu. Nah, nomor 2-nya adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien tentunya. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Jadi bila suatu perusahaan seperti perusahaan kita, penerapan dari K3 ini adalah untuk membuktikan bahwa kita juga ikut kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan untuk bangsa dan negara Indonesia tentunya. Masuk ke ruang lingkup K3L, bahwa SAE itu sebetulnya singkatannya adalah dari S yang huruf pertama, S itu adalah safety. Ini tentang bicaranya, kalau kita bicara safety adalah tentang keselamatan kerja. Sedangkan H huruf kedua, health, kesehatan kerja artinya. Jadi bicara tentang kesehatan. Kalau yang pertama tadi safety bicara tentang keselamatannya, kalau H berarti bicara tentang kesehatan. Sedangkan E di sini yang huruf terakhir adalah lingkungan. Jadi pencemaran dan pengerusakan ini masuk ke dalam environment. Kita fokus ke S, ke safety-nya. Jadi bicara mengenai definisi safety, maka tidak terlepas bicara tentang kecelakaan. Jadi dalam bahasa Inggrisnya kecelakaan itu disebutnya sebagai accident. Namun ada pengertian bahwa accident itu kalau semua kecelakaan terjadi, saya ingatkan kembali, accident terjadi disebut accident kalau ada dampaknya, yakni suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera, bisa kematian juga si manusianya itu sendiri, kerusakan aset atau gangguan terhadap aktivitas kerja, dan juga yang terakhir adalah pencemaran lingkungan misalnya kayak gitu. Itu disebut sebagai accident. Ingat kembali lagi bahwa accident adalah kecelakaan yang berdampak. Sedangkan yang tidak berdampak itu disebutnya dalam istilah di jurusan kita disebutnya sebagai near miss, yakni kecelakaan yang belum berdampak tetapi berpotensi. Ingat, saya garis bawahi adalah berpotensi terjadi ke arah accident. Nah, kecelakaan ini disebutnya sebagai near miss. Near miss bisa mengatakan bahwa kita masih untung, tidak terjadi tidak celaka. Untung atau masih selamat, kita masih masih tidak kena karena mungkin tertimpa ataupun ketabrak. Nah, itu masih orang menyebutnya untung. Nah, begitu. Itu disebutnya di dalam istilah definisi safety itu disebutnya near miss. Nah, kita harus hati-hati dengan near miss. Walaupun belum berdampak, namun near miss ini selalu harus diidentifikasi. Kita masuk ke contoh dari studi dari para pakar K3. Di sini dari 600 near miss ada kemungkinan 30 kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat atau bahan. Bila didiamkan dari 30 tersebut, maka ada 10 kemungkinan kecelakaan ringan kepada manusianya sendiri. Bila diabaikan dari 10 ini akan menyebabkan satu kecelakaan fatality atau kematian. Ini adalah disebutnya sebagai piramida kecelakaan kerja. Kita masuk ke penyebab kecelakaan kerja.
Jadi secara teori disebut sebagai efek domino. Efek domino ini adalah yang pertama adalah penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja. Ini diakibatkan karena kurangnya prosedur, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan. Penyebab berikutnya adalah penyebab tidak langsung akibat dari faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Penyebab langsung ini biasanya disebut sebagai akibat dari tindakan tidak aman. Kalau kita bicara tindakan berarti manusianya yang melakukan tindakan tidak aman. Sedangkan yang lain adalah kondisi tidak aman. Jadi jangan bicara mengenai suatu tindakan saja, cuman kondisi juga mendukung penyebab langsung dari kecelakaan kerja. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut akan menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, ini akibat dari hal tersebut, kecelakaan kerja ini biasanya diakibatkan dengan kontak dengan bahaya. Kegagalan fungsi operasional ini akan menyebabkan penyebab dari kecelakaan kerja, akan menimbulkan kerugiannya bisa jadi kerugian korban manusia, kerusakan mesin, alat, kerusakan material, kerusakan pencemaran lingkungan. Nah, itu adalah penyebab kecelakaan kerja dari efek penyebab dasar mengakibatkan kerugian. Nah, itu disebutnya sebagai teori efek domino. Kita masuk ke bahaya-bahaya K3. Nah, bahaya K3 ini disebut secara pengertiannya adalah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja atau disebut sebagai PMK. Yang pertama, sumber penyebabnya adalah manusia, material, metode, lingkungan. Jenis penyebabnya yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya adalah sebetulnya tindakan unsafe act, unsafe condition. Nah, ini kalau kita bicara mengenai tindakan tidak aman, kondisi tidak aman, ini adalah jenis penyebab. Sedangkan faktor pendukung terhadap bahaya-bahaya tersebut adalah biasanya disebut sebagai faktor biologi, faktor kimia, fisika mekanik, biomekanik, ataupun psikologi atau sosial. Nah, itu. Kita masuk ke sumber-sumber risiko. Dari sumber-sumber risiko ini, kalau di perusahaan kita ada beberapa jenis, sekitar 15 jenis dari sumber-sumber risiko. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah risiko, sumber risiko dari moving part, risiko benda berputar. Terusan yang kedua adalah sub point atau risiko tajam dan tertusuk. Lihat di gambar, kita ada mesin jahit. Nah, di situ sub point atau edges. Nah, ini risiko-risiko benda tajam ataupun risiko tertusuk. Yang ketiga adalah pinch point risk atau risiko terjepit. Ini biasanya di engineering, ada mesin press segala macam. Nah, ini risiko dari terjepit. Nomor 4 ada sumber risiko electrocution risk atau risiko kesetrum. Nah, ini tidak di perusahaan saja, ini ada di rumah, di sekitar kita, karena kita sudah biasa menggunakan listrik, maka risiko kesetrum ini akan lebih berpotensi menyebabkan kecelakaan. Nah, yang kelima adalah flying object risk atau risiko benda berterbangan. Ini akibat partikel apabila kita misal contoh di workshop kita sedang mengebor, cuman partikelnya kita nggak pakai kacamata, lantas kita kena mata atau kelilipan istilahnya, ini mengakibatkan cedera pada mata kita. Nah, ini sebenarnya sumber risiko juga gitu. Sumber risiko berikutnya adalah falling risk atau risiko terjatuh, karena kita bekerja di ketinggian, tidak menggunakan APD, tidak di posisi yang aman, ini menyebabkan kita terjatuh. Ini disebutnya sebagai sumber risiko juga. Nah, yang ketujuh adalah risiko hot surface risk, karena kita perusahaan mempunyai boiler sendiri, maka hot surface risk atau risiko permukaan panas sering ada di mana-mana begitu. Apalagi instalasi-instalasi tanpa insulation, tanpa pengaman permukaannya ataupun pipa diamankan supaya tidak panas. Nah, ini disebutnya sebagai sumber-sumber risiko hot surface risk. Sumber risiko yang lainnya adalah yang ke-8 adalah chemical exposure risk atau risiko terpapar chemical. Nah, terhirup, tersiram. Nah, ini
dari risiko-risiko kimia. Gitu. Sumber risiko yang lain yang ke-9 adalah falling object risk atau risiko bahaya kejatuhan benda tertimpa. Gitu. Nah, makanya di perusahaan kita wajib menggunakan helm karena perusahaan kita adalah perusahaan yang gedungnya bertingkat ataupun alat-alat kita tinggi-tinggi. Bila suatu benda mungkin dari saku terjatuh dan ada orang di bawahnya maka akan kejatuhan. Nah ini makanya kita wajib menggunakan helm. Ini adalah termasuk juga sumber-sumber risiko. Nah sumber risiko yang ke-10 adalah avalanche risk atau bahaya tertimbun, kelongsoran. Karena di mana itu? Nah, misalnya contohnya adalah di raw sugar, di gudang material. Nah, di situ kan ada timbunan gula. Kalau kita tidak pada saat pemindahan raw sugar kita tidak hati-hati, maka bisa jadi kita tertimbun atau kelongsoran. Ini juga disebut sebagai sumber risiko dari bahaya. Oke. Kita masuk ke sumber risiko yang ke-11, drowning risk, risiko bahaya tenggelam, banyak di WWT terutama, karena kita punya bak-bak yang dalamnya sekitar lebih dari 2 meter. Manusia di Indonesia biasanya tingginya cuma 2 meter. Cuman kalau pada saat tenggelam, maka 2 meter adalah ukuran paling memungkinkan orang mulai tenggelam. Nah, di sini bahaya risiko tenggelam banyak di wastewater treatment ataupun di bagian-bagian yang pengelolaan air. Nah, itu disebutnya sebagai sumber risiko. Nah, yang ke-12 adalah compressed substance risk, risiko bahaya bahan bertekanan. Nah, ini teman-teman tahu bahwa mengelas kita menggunakan tabung gas. Nah, apabila handlingnya tidak benar, ini akan risikonya dari bahaya tersebut, bahaya bahan bertekanan di dalam suatu tempat, ini akan meledak mengakibatkan orang atau benda sekitarnya berisiko juga atas ledakan tersebut. Nah, ini contohnya, apabila dilihat di gambar, ini contoh ledakan suatu tabung. Mungkin di sini ada tabung LPG ataupun tabung asetilin yang meledak mengakibatkan jadi seperti bom. Oke, kita masuk ke sumber-sumber risiko berikutnya adalah yang ke-13 adalah heavy moving equipment risk. Di sini disebutnya sebagai risiko peralatan berat bergerak. Ini banyak kita gunakan di gudang batu bara. Tentunya tidak berlaku secara umum kalau di jalan umum adalah pengendara berhati-hati. Namun kebalik, kalau di dalam perusahaan biasanya yang harus hati-hati orang pejalannya, pengendaranya, karena ini kendaraan besar mengakibatkan orang di luar dari kendaraan tersebut tidak terlihat. Nah, makanya hati-hati, menghindarlah dari peralatan berat bergerak. Nah, dan saya ingatkan kembali juga teman-teman, mohon tidak menumpang di peralatan bergerak ini. Forklift, loader, ini Anda tidak diperkenankan kecuali pengemudinya. Masuk ke sumber-sumber risiko yang ke-14, ini adalah risiko economic risk, risiko ekonomi. Di sini biasanya adalah bagaimana teknik mengangkat ini supaya kita terhindar dari cedera punggung saat memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Ini ada training khusus nantinya disebut sebagai training ergonomi. Nah, yang terakhir adalah sumber risiko akibat dari confined space risk, risiko ruang udara terbatas. Sebelum Anda memasuki manhole atau ruang yang memang tidak digunakan untuk beraktivitas, misal untuk pengecekan tangki, di dalam tangki, perusahaan masuk ke gorong-gorong, ini sebetulnya risiko ini ada. Ini disebutnya risiko ruang terbatas. Untuk itu maka teman-teman diharap sebelum masuk sebaiknya menghubungi SAE untuk dilakukan pengecekan kondisi dari ruangan tersebut, kondisi udaranya, oksigennya ada atau tidak, terus kondisi ada gas beracunnya atau tidak. Kalau sudah clear, Anda dipersilakan masuk dengan peralatan-peralatan yang tentunya menggunakan peralatan-peralatan yang aman, misal menggunakan ventilasi udara yang untuk
mengalirkan oksigen dari luar udara segar masuk ke dalam. Nah, ini sebetulnya perlukan juga. Ini adalah sumber-sumber risiko yang ada di perusahaan kita. Secara sumber-sumber risiko hanya cuma 15. Namun bisa jadi ini akan bertambah sesuai dengan kondisi di mana bila ada sumber-sumber risiko yang lain. Nah, bagaimana kita membaca atau menentukan tingkat risiko dalam kecelakaan? Di sini saya perlu artikan dulu bahwa risiko adalah kombinasi antara tingkat peluang kejadian dan tingkat keparahan. Ingat, risiko adalah kombinasi antara tingkat peluang kejadian dan tingkat keparahan dari suatu kecelakaan yang telah terjadi. Jadi, misalnya contohnya begini, kalau kita bicara peluang, maka tentunya pertanyaannya adalah begini, tingkat peluang kejadian kecelakaan jarang terjadi atau sering? Kalau jarang, di sini adalah kategori rendah. Sedangkan untuk tingkat peluangnya kejadiannya kadang-kadang, ini disebutnya tingkat yang kedua. Jadi yang paling rendah adalah jarang. Misalnya saya kasih contoh begini, sederhananya adalah apabila peluang kejadian kecelakaan dalam 1 tahun hanya cuma sekali setahun, ini artinya jarang. Bila kejadiannya dalam setiap bulan sering terjadi, ini disebutnya sebagai kadang-kadang. Sedangkan kalau sering, contoh dalam setahun, hampir setiap minggu, hampir setiap hari terjadi kecelakaan. Ini adalah tingkat peluang. Jadi saya ingatkan kembali, jarang, kadang-kadang, sering. Jadi ada 3. Oke, ini tingkat peluang. Berikutnya masuk ke tingkat keparahan kecelakaan. Jadi kalau ada kecelakaan, maka misalnya saya berlapor kepada atasan, Pak, ada kecelakaan, parah atau tidak? Nah, Anda mau jawab apa? Jawabnya adalah yang sebetulnya adalah oh, minor Pak kecelakaannya. Artinya kalau kita sudah tahu dari training ini bahwa minor adalah kecelakaan yang dampak keparahannya lukanya kecil dan memerlukan tindakan medis ringan, hanya dibawa ke first aid room atau ke klinik, diobatin, dan orangnya bisa kerja kembali. Ini disebutnya sebagai tingkat keparahan kecelakaan minor. Sedangkan tingkat keparahan major, saya kasih contoh adalah apabila kecelakaan di satu operator proses, diobatin di first aid room atau klinik, namun tindakan di klinik memerlukan tindakan medis lanjutan, dibawa ke rumah sakit. Nah, ini tentunya kalau si operatornya tidak kembali bekerja kembali selama 24 jam, ini mulai dihitung sebagai kecelakaan major. 1 hari setelah kecelakaan tidak dapat kembali bekerja, ini maka disebutnya sebagai majornya 1 hari. 2 hari artinya 2 kali 24 jam sudah tidak bisa bekerja kembali. Nah, itu disebutnya major. Yang terakhir adalah tingkat keparahan ekstrim atau fatality. Kalau ekstrim adalah tingkat kecelakaan yang benar-benar terjadi yang mengakibatkan disfungsional organ vital. Misalnya satu lengan hilang begitu, terpotong, dan mengakibatkan orang harus benar-benar secara permanen tidak bisa menggunakan tangannya kembali. Ini disebutnya ekstrim. Namun ada lagi yang disebutnya sebagai fatality. Kita tidak, insya Allah kapanpun kita tidak akan pernah terjadi kecelakaan fatality. Kita tidak minta-minta, makanya kita tetap harus menjaga agar kecelakaan ini sebagaimanapun, mau minor, mau major, mau ekstrim atau fatality, kita tiadakan. Kita masuk ke slide contoh di sini. Coba Anda lihat berapa tingkat risiko kerja orang ini. Nah, kalau Anda ditanya peluangnya seberapa sering, tingkat keparahannya seberapa parah. Nah, coba kita satu persatu kita urai. Bila Anda melihat orang ini bekerja di sekeliling Anda, apakah ada pekerjaan model kayak begini di sekeliling Anda akan menjawab sering Pak. Oke, kita kunci di sering.
untuk tingkat peluangnya, sedangkan untuk tingkat keparahannya, coba lihat pekerjaan ini bekerja di ketinggian. Apabila orang terjatuh, maka orangnya akan meninggal. Nah, ini disebutnya sebagai fatality. Bila kita tarik garis dari sering dengan ekstrim, maka akan ketemu di kolom very high. Ini adalah risiko paling tinggi. Di sini kalau kita lihat perlu perhatian manajemen atas tindakan ini, gitu. Oke. Jadi kalau kita ketemu ini sudah very high, tingkat risikonya sudah sangat fatality, sehingga orang ini secara pengendalian risiko, maka pengendaliannya harus menggunakan alat pelindung diri. Di slide ini coba lihat Anda, untuk pengendalian risiko harus menggunakan alat pelindung diri. Untuk menekan lagi supaya ini harus ada administrasinya. Misal contoh, kalau di perusahaan kita ada izin ketinggian. Nah, ini adalah salah satu untuk menekan pengendalian risiko. Misal harus menggunakan perancangan, harus digunakan alat, modifikasi alatnya, jangan sampai orang bekerja model kayak begitu, harus pakai stagger segala macam. Nah, ini adalah penekanan mulai dari pengendalian risiko dari very high menjadi risiko low, gitu. Jadi ini adalah hierarki, disebutnya sebagai hierarki pengendalian risiko bahaya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis luka. Yang pertama adalah luka permukaan. Ini disebutnya sebagai surface injuries. Biasanya tergores, luka-luka yang akibat dari di permukaan kulit kita. Nah, berikutnya adalah luka jari, tangan, dan kaki. Ini beda-beda. Ini disebutnya sebagai limb injuries, finger, arm, and legs. Nah, ketiga adalah luka kepala, luka leher, luka badan, dan tulang belakang. Ini juga disebut sebagai jenis-jenis luka. Ada luka panca indera, beda. Luka di mata ini akan lebih berbahaya, ada tingkatannya gitu. Nah, luka yang nomor 5 adalah luka akibat temperatur, baik tinggi maupun rendah. Nah, ada luka akibat kimia beracun, nah, ini terhirup segala macam. Luka akibat benturan, ada yang ke-8 adalah luka akibat kesetrum, luka akibat bahaya keselamatan lainnya. Nah, ini jenis-jenis luka yang sudah kita kategorikan di perusahaan kita. Oke, kita masuk ke slide berikutnya adalah faktor penyebab dominan kecelakaan. Ini adalah penting, teman-teman sekalian, bahwa faktor penyebab dominan kecelakaan disebabkan ada 2, yakni kondisi tidak aman. Saya jelaskan dulu, kondisi tidak aman ini akibat dari kondisi dan dari sarana dan prasarana yang mengandung potensi kecelakaan, baik itu accident maupun near miss, di mana peralatan tersebut atau kondisi tersebut belum mendapatkan tindakan preventif yang memadai secara total, secara full proofing. Contoh nih, ada suatu mesin yang tidak ada covernya, tidak ada barriernya, tidak ada sign-nya atau rambu safety-nya, tidak ada training, briefing kepada operatornya, tidak ada SOP-nya. Ini menyebabkan kondisi tidak aman, begitu. Namun kita masuk ke disebut sebagai tindakan tidak aman, unsafe act. Ini adalah bicaranya adalah aktornya atau aktornya. Makanya tindakan tidak aman ini biasanya kepada manusianya. Kalau unsafe condition adalah kondisinya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa faktor perilaku manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja biasanya berbentuk pelanggaran terhadap peraturan keselamatan itu sendiri. Jadi dia tidak mengindahkan, begitu. Ini contoh, misalnya bekerja dengan mengabaikan mengabaikan SOP kerja ataupun mengabaikan safety, tidak menggunakan APD. Ini kan orangnya, begitu. Ini disebutnya sebagai tindakan tidak aman atau unsafe act. Saya akan menjelaskan adalah misal pengaman tidak memadai, tidak adanya tanda-tanda peringatan safety yang jelas, peralatan kerja dan safety-nya yang tidak berfungsi seharusnya. Ini disebutnya sebagai unsafe condition. Ada misalnya penerangan tidak mencukupi, perlengkapan safety atau peralatan yang tidak mencukupi, training safety-nya juga tidak dilakukan. Nah, ini mengakibatkan unsafe condition. Ini contoh.
Berikutnya contoh unsafe act. Kalau di dalam gambar Anda lihat sendiri, ini pelanggaran-pelanggaran dari peraturan. Melanggar peraturan safety itu sudah disebut sebagai unsafe action. Ingat, manusianya melanggar, ini disebutnya sebagai unsafe act. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar wewenang, tanpa izin, di luar keahliannya. Misal ada mesin peralatan forklift. Nah, ini kalau Anda tidak bersio, maka Anda dilarang mengendarai forklift tersebut, mengoperasikan alat-alat di luar batas normal ataupun larangan. Harusnya kecepatannya 10 km per jam, Anda di dalam pabrik menggunakannya sudah kayak orang balapan gitu. Ini contoh unsafe act. Dan merusak pengaman safety sehingga tidak berfungsi, ini juga salah satu unsafe act. Mengakibatkan orang tidak tahu, tidak sepenuhnya menggunakan APD, ini juga sama begitu. Ini disebutnya sebagai unsafe act. Misal tindakan sepenuhnya tidak menggunakan APD, Anda masuk ke ruangan yang harus menggunakan APD, cuman Anda tidak menggunakan APD, ini sebenarnya orangnya yang melakukan tindakan tidak aman. Tidak melakukan proses kerja sesuai prosedur juga, ini disebutnya sebagai unsafe act. Bekerja berperilaku secara sembrono dan bergurau. Ini contoh dari unsafe act. Saya ingatkan bahwa faktor penyebab dominan kecelakaan ada unsafe kondisi, unsafe condition, atau unsafe act. Oke. Kita masuk ke slide yang terakhir yang sudah saya bicarakan dari awal sampai akhir. Ini konklusinya. Jadi kalau bicara SHI, ini sama pentingnya untuk semua pihak. Tidak melihat itu Anda karyawan, tamu, kontraktor, vendor, outsourcing, semua sama pentingnya. Dan unsafe condition harus dipreventifkan secara efektif, diperbaiki dengan baik. Sedangkan untuk unsafe act harus dihilangkan dengan penegakan yang memadai, kesadaran diri dan disiplin tinggi. Disiplin tinggi dari 24 jam di seminggu atau setahun atau kapanpun selama Anda bekerja di perusahaan ini, wajib untuk mematuhi, mempunyai kesadaran diri dan disiplin tinggi. Tingkat risiko besar maupun kecil semua harus dieliminasi, diminimalisir, ditiadakan bila perlu. Nah, yang terakhir, semua pihak wajib berperan dalam mengeliminasi, meminimalisasi risiko-risiko kecelakaan kerja. Itu demikian penjelasan saya